Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Sopian SEMM, yang marilah kita doakan agar beliau senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang bersedia hadir di dalam presentasi malam hari ini di semester akhir season 2, yang mudah-mudahan rekan-rekan dilancarkan dalam menyusun laporan akhir magangnya, dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya, Ria Erlina Putri, kelompok dari The Rose Flower and Decoration, akan mempresentasikan seminar bisnis saya yang berjudul Say It with Flower. Okay. What does say it with flower mean? Jadi, say it with flower itu adalah penggunaan bahasa sebagai media untuk menyampaikan perasaan, emosi, atau pesan kepada seseorang. Dan bunga ini juga memiliki bahasa universal yang dapat dipahami oleh siapapun tanpa perlu kata-kata. Lalu, dikarenakan kita belum terlalu paham bahwasanya bahasa bunga itu sebagai media komunikasi, padahal di zaman dulu bahasa bunga itu udah menjadi salah satu media untuk mengungkapkan perasaan. Nah, oleh karena itu, marilah kita bahas seminar di kali ini. Jadi, sejarah bahasa bunga itu udah ada di periode atau abad-abad yang lalu, di mana pada periode kuno ini, di 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi ini, ada di kehidupan spiritual dan budaya, di mana pada periode kuno ini ada yang menganggap bahwa bunga itu sebagai suci dan melambangkan kelahiran kembali seorang tumbuhan gitu. Lalu bisa juga digunakan sebagai ritual keagamaan dan seni pada periode kuno. Lalu ada pada pertengahan abad 500 Masehi sampai 1500 Masehi, di mana abad pertengahan ini itu bunga memiliki makna religius yang mendalam, di mana dalam seni Kristen itu mawar melambangkan cinta ilahi, lalu sedangkan bunga lili seseorang diasosiasikan sebagai kemurnian dari Bunda Maria. Lalu pada periode Renaissance 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, di mana bunga ini mendapatkan simbolisme yang lebih spesifik gitu. Jadi pada seni kebudayaan atau seni lain-lain. Jadi para pelukis itu pada zaman Renaissance ini, bunga dalam karya seni mereka itu untuk menyampaikan pesan tersembunyi, seperti itu. Lalu pada periode Victoria, pada periode Victoria ini ada yang sudah mencapai puncak popularitas, di mana bahasa bunga atau floriografi pada masa ini juga bunga digunakan menyampaikan pesan rahasia karena estetika sosial melarang komunikasi langsung pada saat zaman Victoria. Makanya bunga-bunga itu dijadikan lambang simbol untuk kita mengungkapkan perkata-kata atau yang lain-lain gitu. Jadi nggak usah harus kata-kata, kita hanya mengirimkan bunga saja gitu, mereka sudah tahu itu artinya apa. Lalu pada periode modern 1900 sampai sekarang, jadi bunga ini sudah menjadi elemen penting ya untuk di zaman sekarang, dari seni, budaya, atau ekspresi emosional yang lainnya. Karena beberapa makna ini juga universal gitu, seperti mawar melambangkan cinta, tetapi banyak juga simbol-simbol lainnya atau bunga-bunga lainnya yang memang banyak arti dan makna. Makanya kita harus bahas sekarang. Next.
Nah, bunga juga ada di dalam budaya. Jadi bunga dalam budaya, di mana bunga pada budaya barat ini tidak membawa apa sih, kayak membawa ke simbolisme aja gitu ya kan, karena di budaya barat ini berbagai aspek kehidupan seperti cinta dan romantisme itu jadi bahan perasaan atau emosi. Pada saat itu juga buat tidak hanya sekedar keindahan visual, tetapi juga membawa simbolisme yang kaya dan bermakna dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pada budaya timur juga sama seperti budaya barat ya teman-teman. Kenapa? Karena setiap bunga itu memiliki makna yang berbeda, sehingga dengan memberikan bunga tertentu seseorang dapat menyampaikan pesan atau perasaan yang spesifik. Misalnya seperti kecerahan spiritual, kita sering dikiatkan dengan pencerahan spiritual, kesucian atau kelahiran batin. Jadi atau siklus hidup seperti budaya barat, bunga juga melambangkan siklus hidup atau kelahiran sampai kematian. Next. Nah, pada budaya Indonesia, bunga juga tidak hanya sekadar tanaman hias, tetapi memiliki peran penting juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari upacara adat, simbolisme, hingga penggunaan sehari-hari. Tuh. Next. Nah, di sini kita ambil 4 macam bunga secara umum, di mana ada bunga mawar. Nah, pada bunga mawar ini, mawar adalah bunga yang sangat serbaguna ya teman-teman. Bisa dipakai di acara-acara apapun itu, karena setiap bunga mawar itu memiliki makna yang unik. Mawar merah itu melambangkan cinta sejati, lalu gairah dan romantisme. Sama seperti judul lagu yang dibawakan Umi Elvi Sukaesih, di mana ada judul Umi Elvi Sukaesih itu Sekuntum Bunga Mawar Merah. Bila ada part atau lirik yang bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa ku cinta padamu. Nah, itu sedikit obatan seperti bunga chamomile yang mengatasi insomnia dan kecemasan. Lalu ada yang keempat, ada ekonomi. Nah, di mana industri pariwisata bisa memanfaatkan ini gitu untuk menjadi tempat pariwisata yang bakal jadi nilai jual, atau industri pertanian, atau juga industri kosmetik. Nah, di sini ada penggunaan bunga. Nah, penggunaan bunga itu sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Dimana kita ambil contoh, kita di dekorasi pernikahan seperti lamaran, ulang tahun, dan lain-lain. Lalu dekorasi rumah, ruang tamu, kamar mandi, dan itu apapun yang memang bisa kita tempatkan tuh di ruangan-ruangan tertentu. Lalu ada bisa juga di perayaan wisuda seperti ungkapan perasaan lain-lain dan lain-lain gitu. Next. Nah, kesimpulannya, jadi Say It With Flower itu adalah sebuah ungkapan yang indah dan penuh makna. Ini menyiratkan bahwa bunga tidak hanya sekedar objek yang indah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan, emosi, dan simbolisme yang mendalam. Judul ini juga mengundang kita untuk menghargai keindahan alam dan kekuatan komunikasi nonverbal. Nah, di sini juga ada My Brand, The Rose Flower and Decoration, di mana sedikit kita membahas brand saya, The Rose Flower and Decoration. Jadi saya mengambil gambar bunga teratai itu menjadi salah satu logo utama The Rose Flower and Decoration, karena bunga teratai itu disebut juga bunga abadi atau keabadian ya teman-teman. Yang mudah-mudahan menjadi salah satu doa juga untuk usaha saya yang telah saya rintis dari tahun 2017 dan difokuskan di tahun 2019, yang mudah-mudahan juga senantiasa abadi sepanjang masa, jaya dan sukses.
Lalu bunga teratai pun mampu hidup di berbagai perairan dan mampu bertahan di berbagai kondisi dan cuaca. Semoga the red flower pun mampu melewati tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa-masa yang akan mendatang. Amin. Jadi seperti itu. Lalu ada slogan sedikit, ingat bunga, ingat ria, konsultasi soal bunga, ingat ria. Be beautiful in your own way. Ada Oke, pertanyaan? terima kasih kepada Kak Ria yang sudah memaparkan materinya. Memang bisnisnya di Floweris ya, Drapes ya. Jadi sharingnya Iya, terkait Bapak. dengan bunga juga. Nice-nya memang situ ya. Silakan teman-teman, saya buka dua pertanyaan, 2 sampai 3 deh ya. Silakan teman-teman bagi yang belum bertanya. Maaf, dengan siapa? Kak siapa? Eh, Silakan. Gimana? Gimana? Ahmad Son Haji Aso. Iya betul Silakan. Pak. Ahmad Son Haji. Langsung Pak. Iya, silakan langsung, Mas. Eh, Perkenalkan saya Ahmad Sonaji di M1 2021 ingin bertanya kepada Baria. eh, Bunga itu kan bisa dijadikan sebagai media komunikasi atau penyampaian pesan atau ungkapan perasaan ya. ya, Terus bagaimana dengan bunga buatan seperti bunga plastik atau flanel? Apakah ada perbedaan arti dalam penyampaian pesan atau ungkapan perasaan yang menggunakan bunga buatan atau menggunakan bunga alami? oke. Itu aja pertanyaan. Boleh boleh Terima on kasih. cam Mas Ahmad Son Haji. Saya suka ketuker. Mas Ahmad Haji itu Oh, entrepreneur juga ya, entrepreneur juga nih. Silakan Mas Ahmad. Yang mana ya? silakan dulu Pak. Buat PTL. Oh, silakan Kak Arya dijawab langsung. Eh, Sebetulnya sama saja ya, Kak. Kalau saya bisa jawab sebenarnya sama saja. Karena memang kita ambil contoh di bunga. Maaf ya, like ya. Tidak, tidak. Hujan, Pak. Oh, hujan. Kita ambil contoh di bunga ini ya, bunga lili. Karena gini ya, di bunga plastik atau artifisial itu sekarang sangat eh, seperti melihat aslinya gitu. Kita tidak bisa kita juga bisa loh kayak memakai bunga plastik untuk mengungkapkan suatu rasa tanpa mengurangi rasa itu gitu loh. Jadi tetap sama saja gitu ya Kak, karena sekarang itu bunga plastik atau bunga artifisial itu ada banyak macam dan jenisnya. Ada yang premium, ada yang apa. Jadi kelihatan banget seperti bunga mawar. Tidak ada mengurangi rasa apapun untuk makna-makna tersebut. Tapi kalau Kakak misalkan mau bunga mawar untuk tanda cinta, tapi Kakak malah malah ngasih bunga bunga bangke misalkan, gak bisa itu kayak gitu Kak. Yang penting kita tetap di macamnya bunga itu kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Arya. Mungkin dibuka 2 pertanyaan lagi deh ya. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan teman-teman. Boleh saya Pak? Boleh. Siapa? Syahrul Pak. Oh, Syahrul. Tadi udah 1 kali ya. Silakan Iya, deh. 1 kali lagi, nggak apa-apa. sekali lagi. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Karya saya mau bertanya. Menurut Karya kan kita pernah dengar ya, ada filosofi di balik konsep yang gini. Bunga yang mekar hanya sekali dalam kehidupan manusia. Nah, maksud sudut pandang Karya itu seperti apa ya Kak? Terima kasih Kak. Bunga mekar hanya sekali dalam kehidupan manusia, kayak gitu Kak. Oke, itulah bisa diungkapkan sebagai bahwa sebagai tadi ya yang saya sampaikan bahwa di dunia itu ada yang namanya kelahiran dan kematian. Seperti itu. Jadi mungkin yang dimana kita ada suatu kebahagiaan di saat mekar, lalu ternyata di kemudian hari itu kita ada si bunga itu layu karena memang udah waktunya dan umurnya. Makanya kenapa ada yang namanya simbolisme kelahiran dan kematian. Seperti itu. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir mungkin.
Dari siapa? Satu lagi terima kasih Kak Sahrul atas pertanyaannya. Akhirnya, Mudah-mudahan filosofinya terjawab ya Mas. Baik, Pak. Kak Ria, sebelum pertanyaan terakhir, boleh di slide pertama? slide pertama. Oke. Mm-mm. Biar bagus nanti. Silakan teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Tidak ada? Oh, tidak ada. Kak Ria tidak ada. Silakan di closing Kak Ria. Terima kasih ya. Alhamdulillah teman-teman telah selesai presentasi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sofian SEMM yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan seminar terakhir saya di tugas life skill training. Terima kasih atas mentoring 3 semester ke belakang yang sangat luar biasa dan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dan usaha saya, karena saya pun tidak menyangka bisa menyelesaikan tugas ini dengan sendirian saya. Kalau bisnis, menurut saya ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Koordinator LST, Ibu Novi yang mungkin tidak bisa hadir. Lalu terima kasih kepada Pak Dini Fajar juga dan Ibu Nisa sebagai mentor LST R&D. Terima kasih kepada Ibu Rofiatun Nisa sebagai mentor LST Keuangan, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian angkatan yang luar biasa di tengah-tengah hektiknya menyusun laporan akhiran magang dapat menyempatkan hadir di seminar kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam menyusun laporan dan perjalanan kita menuju sarjana satu di kemudian hari. Terima kasih, saya Riel Putri dan kelompok Teres Power and Decoration. Mohon maaf jika selama ini banyak salah dan kata ataupun perbuatan. Dengan ini saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.